Yesus, Engkaulah pengharapanku, hanya padamu aku percaya, tiada yang lain, hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Dan saat ini kita akan menghadap hadirat Tuhan, meluangkan waktu, kita masuk ke dalam ibadah evangelisasi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari dijemput kita berdiri. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adalah baik menyanyikan kasih setia Tuhan, sebab Ia memberi kekuatan sukacita. Berbahagialah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, sebab ketika ia jatuh takkan sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Kita menyanyikan pujian Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat lega. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Dalam anugerah kasih, ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah kita masing-masing, dalam kita mempersiapkan diri kita beribadah saat ini, kita akan mencari kekuatan anugerah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Namun keterbatasan kita memohon kuat kuasa Roh Kudus, roh hikmat dari Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat Tuhan, tengah-tengah kesibukan tugas kehidupan kami. Ketika Allah masih izinkan kami ada, kami berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari segala apa yang kami kerjakan semua berlangsung dengan baik karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik ketika kami lemah, kami menjadi kuat semua karena penyertaan Tuhan. Kami berduka, kami dihiburkan menjalani hidup semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami kembali rindu untuk menyapa, untuk disapa oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan kami boleh menjalani kehidupan ini dalam sukacita pengharapan. Kami mau membaca firman-Mu ya Bapa. Berkati kami sekalian, urapi hamba-Mu. Dan biarlah firman ini benar-benar menjadi kekuatan pengharapan ketika kami menapaki langkah hidup kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia hati kami mendengarkan perkataan Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dalam Injil Lukas 24 ayat 13 hingga ayat 31. Injil Lukas 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-31. Dan bacaan ini kita akan baca secara berbalasan. Kalimat yang ganjil, pelayan firman yang genap. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita untuk mengikuti membacanya. Lukas 24 ayat 13 hingga ayat ke-31. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukannya mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkata, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yesus pernah bersabda yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah, terlebih kita mampu memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing. Shalom. Ada sukacita pada saat ini. Tentunya kita bersyukur. Hidup ini hanyalah kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Bukan kuat kita mampu melewati setiap kenyataan hidup ini semua karena anugerah kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dalam perikop bacaan kita Injil Lukas 24 ayat 13 hingga ayat 31 saat ini saya mengangkat tema berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Ketika kita menjalani kehidupan ini berjalan bersama Yesus, maka semuanya akan terlewati dalam sebuah sukacita dan pengharapan. Situasi keberadaan dunia saat ini yang akan menjadi pertanyaan pada diri kita, kapan akan dipulihkan keberadaan ini? COVID-19 belum berakhir, tiba-tiba virus baru telah muncul lagi. Kita saksikan di negara India tanpa dilihat gejalanya jatuh, meninggal, sekian banyak korban, banyak yang meninggal dunia. Perenungan dalam diri kita saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar menjadi pedoman teladan dan menjadi tujuan dalam hidup kita? Firman saat ini mengisahkan sebuah harapan dan kenyataan. Dalam firman dikatakan seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Namun kita lihat selanjutnya bahwa Yesus disalibkan dan dihukum mati. Maka mereka punya pengharapan sangat tinggi terhadap Yesus. Adalah pribadi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Itu adalah impian mereka. Yang menarik saudara-saudara dari perikop ini bukanlah terletak pada fakta bahwa Yesus telah bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada kedua orang tadi. Bukan itu yang saat ini kita lihat. Kenapa? Sebab demikian saudara-saudara, sampai dengan hari ini Tuhan terus menampakkan diri dalam kehidupan kita manusia, kuasanya kepada kita, dan orang-orang percaya terus merasakan bahwa Yesus terus ada menampakkan diri dalam situasi, dalam keberadaan kita. Berbagai hal saat ini yang mengkhawatirkan kita, berbagai hal yang membuat kita melemah, berbagai hal yang membuat kita berputus asa. Tapi satu pengharapan kita, ketika kita berjalan bersama Yesus, maka kita akan lewati semua kenyataan hidup yang ada. Bagaimana kedua murid tadi saudara-saudara, hal yang sangat menarik ketika dia melihat keberadaan situasi dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikannya, sebuah kerinduan, pengharapan, dan terus mau menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena itu saudara-saudara, dalam situasi keberadaan apapun, berjalanlah bersama Yesus, semua akan kita lewati dengan baik.
Janganlah kita meragukan janji dan penyertaan Tuhan bahwa badai ini akan dipulihkan, situasi yang ada akan terlewati, dan apapun yang menjadi harapan dan pengharapan kita, semua akan kita dapati dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sesuai tema kita saat ini, berjalan bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita terus berpengharapan bahwa berkat Tuhan ini tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita memberi persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat 8. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergambar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita. Bawalah kerinduan, pergumulan, bebanmu kepada Tuhan, dan Yesus adalah jawaban dari segalanya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Banyak hal kami lalui dalam sebuah kenyataan hidup yang ada, tetapi satu pengharapan bagi kami sekalian, ketika kami berjalan bersama Yesus, semua kami akan lewati dengan baik. Berjalan bersama Yesus, satu pengharapan kami jalani hidup dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini dari anak-anak sampai orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang saat ini duduk beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan tahu keberadaan kami Tuhan. Tiada satu yang tersembunyi di hadapan Allah, setiap beban, persoalan, pergumulan kami. Tapi pada kesempatan yang indah ini Tuhan, ketika kami beribadah, memuji-muji, mengagungkan Tuhan, kami percaya sebuah kelegaan menjadi milik kami, sebuah pengharapan menjadi milik kami.
Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Berkati kami sekalian mulai dari anak-anak sampai orang-orang tua yang lanjut usia. Tuhan anugerahkan damai sejahtera sukacita ketika kami masih menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Keberadaan saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dalam suasana duka cita, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Yang dalam keberadaan tekanan ekonomi, kekurangan, Tuhan cukupkan. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, diberkati kami sekalian dalam minggu berjalan ataupun yang telah kami lewati ini Bapa. Ada saudara-saudara Bapak Ibu yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Tuhan berkati, bukan karena kuat kami dapat menambah seasa perjalanan hidup kami, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan terus berkati kami sekalian. Kami letakkan setiap kehidupan kami hanya ada di tangan Tuhan. Situasi yang ada saat ini Bapa yang sangat mengkhawatirkan kami umat Tuhan. Tapi kami tahu setiap yang terjadi di muka bumi ini semua dalam sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami, biar kami terus berpengharapan bahwa badai ini pasti berlalu. Tuhan berkati kami sekalian, berkati semua yang mengambil bahagian dalam persekutuan ini, baik pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia. Tuhan terima kasih, semua boleh berlangsung dengan baik karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua yang menjadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pribadi, kehidupan keluarga, pelayanan mereka semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami boleh memberi persembahan kami. Berkenan Tuhan berkati semuanya itu, boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa ya Tuhan Yesus, begitu banyak kekurangan, keterbatasan kami, kehilapan kami. Ampuni kami, biar kami masih layak menerima anugerah baru yang Allah persiapkan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Yesus sempurnakan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, untuk mengakhiri ibadah ini, mari dijemput kita berdiri. Kita menyanyikan pujian kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan dipersilakan duduk. Demikian ibadah kita pada saat ini, dan biarlah membawa sebuah sukacita pengharapan bagi kita sekalian, dan bahkan kita tetap jaga kesehatan
kita menaati protokol kesehatan, sehingga semuanya dalam pengharapan kita badai ini akan berlalu. Semua berpengharapan di dalam Yesus. Selagi berjalan bersama Yesus, Tuhan akan memberkati kita. Shalom.